para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel. Kita ketemu lagi dalam tema yang lain, dan kali ini kita akan membahas seputar 9 strategi mengembangkan manajemen talenta di organisasi perangkat daerah. Hal ini penting kita bahas karena berkaitan dengan salah satu program prioritas Jokowi di dalam periode kedua kepemimpinannya adalah yaitu membangun dan mengembangkan SDM. Dan salah satu strateginya adalah bagaimana membangun manajemen talenta, tentu bukan hanya talenta swasta tapi juga talenta di birokrasi. Jadi singkatnya, manajemen talenta itu berkaitan erat dengan bagaimana mempekerjakan pegawai yang berbakat dan juga bagaimana memelihara mereka menjadi pegawai yang mampu memberikan kontribusi yang optimal di dalam organisasi selama mereka bekerja. Karena itu membangun manajemen talenta itu harus dilihat dalam sebuah sistem dan membangunnya dilakukan secara terstruktur, satu kesatuan dengan visi, tujuan dan target-target yang ingin dicapai. Nah, dalam konteks ini maka pimpinan harus menempatkan penghargaan yang tinggi bagi pegawai dan anggota tim yang bekerja yang mampu menambah akselerasi organisasi perangkat daerah atau OPD dan selalu siap mengakomodasi nilai-nilai OPD agar sejalan dengan target-target OPD yang sudah ditentukan. Lebih jauh juga akan mempengaruhi budaya organisasi, dalam arti memelihara perkembangan pegawai menjadi bagian penting dari apa yang diperjuangkan oleh sebuah organisasi atau OPD. Strategi manajemen talenta yang baik itu bisa menjadi tindakan yang revolusioner bagi organisasi. Semua hasil penelitian telah menunjukkan di balik kisah sukses terbesar bagi organisasi yang sukses di abad ini. Pemerintahan di berbagai negara maju berupaya menarik kandidat atau calon pegawai yang lebih baik, tetapi juga pada saat yang bersamaan mengubah apa artinya berada di tempat kerja jika kemudian tidak memberikan manfaat. Nah, langkah-langkah sukses yang dapat dipetik dari pemerintahan yang sukses sehingga dapat kita adopsi menjadi kiat-kiat dan titik awal untuk membangun strategi manajemen talenta yang sesuai dengan OPD kita. Langkah-langkah tersebut atau strategi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, sebutkan tujuan dan tanggung jawab OPD Anda. Biasanya itu ada di PJMB dan di desa. Anda tidak dapat merancang strategi manajemen talenta yang sukses tanpa menyatukan tujuan dan tanggung jawab OPD Anda terlebih dahulu. Tujuan dan tanggung jawab akan membantu saat Anda melakukan evaluasi pegawai yang ada saat itu dan kemudian mulai menilai peran baru yang mereka akan jalankan. Tujuan dan tanggung jawab tersebut akan memberikan Anda gambaran tentang apa yang penting bagi OPD Anda dan kemana arah OPD Anda. Hal ini dapat membantu Anda mendapatkan dukungan pegawai untuk menjalankan program, menemukan kandidat yang memenuhi kualifikasi. Bagaimanapun juga, tugas Anda selaku pimpinan adalah menciptakan tim yang selaras dengan tujuan dan tanggung jawab jangka pendek maupun jangka panjang organisasi. Yang kedua adalah terjemahkan tujuan. Mengapa perlu memiliki aset SDM? Nah, pimpinan dan terutama tentu yang menangani bidang SDM ini itu bertugas mempertimbangkan aspek manusia sebagai ukuran aset organisasi. Putuskan kira-kira berapa banyak pegawai yang Anda perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam ini tentu tujuan dan tanggung jawab OPD-nya. Termasuk peran baru yang perlu dibuat dalam proses mencapai tujuan-tujuan daripada OPD. Secara alami tentu itu bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan sendiri. Karena itu mintalah para pimpinan lain yang ada di bawah level Anda atau dengan anggota tim Anda untuk ikut serta. Nah, mengapa harus melibatkan mereka ini? Karena
Semua manajemen talenta itu harus menjadi upaya bersama di seluruh OPD. Strategi yang ketiga adalah identifikasi hambatan-hambatan apa saja di masa depan sebelum menjadi sebuah masalah. Nah, menerapkan manajemen strategi atau strategi manajemen talenta yang baik itu bukan tanpa tantangan. Itulah mengapa selaku pimpinan, jika ingin mengembangkan manajemen talenta, sebenarnya akan membantu diri Anda sendiri. Apalagi sejak dini, mampu mengidentifikasi apa saja yang dapat menjadi penghalang potensial. Karena itu harus dapat menyesuaikan apa manfaatnya menarik pegawai dari sisi baik kompetensi maupun usia tertentu atau keahliannya. Jika memang talenta yang dibutuhkan agak terbatas, tentu pilihannya bagi Anda selaku pimpinan bagi organisasi. Jadi Anda selaku pimpinan tidak bisa hanya lari ke pasar tenaga kerja setiap kali ada kebutuhan yang baru atau ASR atau pegawai baru. Nah, salah satu cara menemukan ASR yang relevan dan bahkan mampu menghemat biaya itu dengan menggunakan perekrutan secara internal. Merekrut ASN dari dalam tentu biayanya lebih murah karena kandidat eksternal belum tentu bersedia dan juga belum tentu cocok dengan kultur organisasi yang selama ini kita jadikan sebagai acuan bersama. Strategi ketujuh adalah buat barometer untuk mengukur kesuksesan. Biasanya perubahan positif itu jarang terjadi sekaligus. Strategi manajemen talenta memerlukan pemantauan yang cermat sebelum dapat dianggap sebagai keberhasilan. Tetapi lebih baik mengukur kemajuan dengan data yang valid daripada berpijak pada hanya persepsi karena akan berpotensi bias. Mengevaluasi tingkat retensi pegawai serta pergantian terutama di antara pegawai yang berkinerja tinggi, memberikan alat pengukur yang berguna. Ada banyak aplikasi di organisasi yang bisa kita gunakan untuk membantu Anda di dalam mengukur tingkat kesuksesan organisasi dan talenta. Strategi ke-8 adalah dapatkan dukungan pimpinan yang lebih tinggi dari Anda. Jadi setelah Anda mendapatkan angka-angka hasil pengukuran dan sebagai pihak yang ditugasi, maka pastikan dapat mempresentasikan di depan atasan Anda selaku pimpinan di bawahnya ditugas. Karena walaupun bersemangat Anda berbicara mengenai manajemen talenta tanpa dukungan pimpinan yang lebih tinggi, maka upaya Anda tidak akan tentu berhasil. Karena itu dapatkan dukungan dari pimpinan lain dengan meminta data-data yang ada dan hasil-hasil penelitian yang kuat untuk mendukung pendapat Anda di depan pimpinan ketika mempresentasikan pekerjaan Anda. Strategi yang terakhir, jangan takut untuk mencampurnya. Langkah terakhir dari strategi manajemen talenta adalah ketika kita selaku pimpinan sudah benar-benar mendapatkan restu dari pimpinan yang lebih tinggi di atas kita, sehingga manajemen talenta tersebut sudah benar-benar menjadi milik Anda sendiri. Karena itu gunakan pola berpikir Anda dan lebih sedikit kreatif untuk melaksanakannya. Nah, inilah 9 strategi yang bisa kita gunakan di dalam mencari, merekrut, atau mengelola talenta organisasi sehingga berdampak positif, jauh lebih positif dibandingkan dengan tidak menggunakan strategi manajemen talenta di dalam memperkuat organisasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan manfaat dan kita akan ketemu lagi dengan tema-tema lain. Sampai ketemu dan salam reformasi birokrasi.